akan membuat video pembelajaran tentang korelasi, regresi linier sederhana, regresi linier berganda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nur Kamila dengan NIM akhir 044. Perkenalkan nama saya Rita Anindawati Nitias dengan NIM akhir 36. Dan saya Putri Triani dengan NIM akhir 01. dan saya Ahmad Nur Wahid dengan NIM akhir 013. Dan saya Novita Wulandari dengan NIM akhir 07. Dan saya Kelas Sandi dengan NIM akhir 084. Di sini kami akan membuat video pembelajaran. Berikut adalah materi-materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menguji apakah data pada suatu variabel berkorelasi dengan data pada variabel lain dari sejumlah sampel yang dimiliki. Korelasi ada 3. Yang pertama, korelasi linier sederhana adalah metode statistik yang mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Dan yang kedua adalah analisis korelasi linier berganda, adalah metode statistik yang mengukur hubungan antara satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Dan yang ketiga yaitu korelasi parsial, adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dengan mengendalikan atau mempertahankan tetap satu atau lebih variabel yang lain. Di sini saya akan melakukan uji SPSS korelasi sederhana. Berikut videonya. Di sini kita akan menganalisis data korelasi jam belajar per minggu dan nilai ujian matematika. Yang pertama kita pergi ke variabel view. Di sini kita kasih nama X dan Y. Di sini kita desimalkan 0 dan di Y juga kita kasih 0. Di labelnya kita kasih nama jam belajar per minggu dan Y juga nilai ujian matematika. Setelah itu kita ke data view. Di sini kita masukkan data X dan Y-nya. Data X-nya dan Y-nya ini data X jam belajar per minggu dan data Y nilai matematikanya. Setelah itu kita masukkan data X-nya, data Y-nya. Setelah itu untuk mengujinya kita pencet analyze dan correlate, selanjutnya brevet. Jam belajar per minggu dan nilai ujian matematikanya kita pindah ke sebelah kanan. Di sini kita checklist yang person dan di sini yang total karena menentukan apakah positif atau negatifnya. Selanjutnya pencet OK. Maka akan didapat hasil korelat yang seperti ini. Kita lihat hasil signifikannya, hasilnya titik 837. Maka tidak berpengaruh secara signifikan karena hasilnya lebih dari 0,05. Lihat pada person korelasinya, hasilnya titik 0,087. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari penelitian tersebut hasilnya tidak signifikan. Jadi penelitian hipotesisnya ditolak. Karena jam belajarnya tidak efektif, maka didapat hasil yang tidak signifikan. Apabila jam belajarnya efektif, maka hasilnya bisa signifikan. Yang kedua, saya akan melakukan uji korelasi berganda. Berikut videonya. Di sini kita akan melakukan uji korelasi berganda. Sebelumnya, kita masuk kepada variabel view
Dan di sini kita kasih nama X dan Y. Di sini kita beri label labelnya jam belajar dan juga nilai ujian matematika. Dan desimalnya kita tetapkan saja. Kemudian kita masuk pada data view. Di sini kita salin data yang akan kita uji. Setelah itu, kita pilih pada menu Analyze dan Regression, kemudian Linear. Setelah itu, kita pindahkan jam belajar dan ujian matematika pada independen, pada kolom independen. Setelah itu, kita pindah jam pada independen dan nilai ujian pada dependen. Setelah itu, kita tekan statistik dan kita checklist pada bagian R-squared change dan kita pencet continue. Setelah itu, oke. Di sini kita akan mendapatkan hasil pada model summary. Kita akan mendapatkan nilai CF change pada 0,837 yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat dinyatakan antara jam belajar dan nilai ujian matematika tidak berhubungan. Jam dan nilai matematika tidak berhubungan. Karena jam belajarnya tidak efektif, maka dapat didapatkan hasil yang tidak signifikan. Ketiga, saya akan melakukan uji SPSS korelasi parsial. Berikut videonya. Di sini kita akan melakukan uji korelasi pada parsial, korelasi parsial. Pertama, kita buat data variabel view dulu. Di sini kita desimalnya diganti dengan 0 dan labelnya kita tulis jam belajar dan juga nilai ujian matematika. Setelah itu kita membuat data yang akan kita uji. Kita salin saja. Kita salin data yang akan kita uji, lalu tempelkan pada. Setelah itu, kita tekan Analyze dan Descriptive Statis, kemudian Explore. Setelah itu, pindah jam belajar pada kolom Dependent List dan juga nilai ujian matematika. Setelah itu, kita tekan Plot dan kita checklist pada Normality, Time Factor, dan kita tekan Continue. Kemudian kita chat OK. Dan ini hasil yang kita dapat. Kita akan lihat pada test of normality.
Di sini kita mendapatkan nilai pada jam belajar SIG-nya 0,933 yang dimana lebih besar dari 0,05. Dan pada nilai ujian matematika kita dapatkan 0,978 dan juga lebih besar dari 0,05. Karena nilai SIG menggunakan Shapiro-Wilk yang dimana karena jumlah sampelnya di bawah 50. Karena nilai yang didapat lebih besar dari 0,05, maka data yang dinyatakan bahwa variabel peneliti ini keduanya berdistribusi normal. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengisi datanya terlebih dahulu. Setelah kita masukkan datanya, setelah itu kita blok, terus tekan insert dan recommended card. Setelah itu kita pilih scatter, cek OK, dan kita beri nama tambahkan axis title, kita kasih nama di sini sumbu Y, sini sumbu X. Setelah itu kita klik kanan pada titiknya dan add thread link dan pencet pada linear. Setelah itu display equation on card. Ini data yang kita dapatkan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang perhitungan manual, yaitu korelasi. Langkah pertama yaitu hitung rata-rata atau mean dari data yang telah tersedia dengan cara X sama dengan 5 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 9 tambah 11, yang hasilnya yaitu 68 dibagi data yang telah ada yaitu 8, maka dibagi 8, hasilnya yaitu 8,5. Y nya 78 ditambah 90 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 88 ditambah 85 ditambah 95 tambah 80 dibagi dengan jumlah datanya yaitu 8, maka hasilnya 661 dibagi 8 sama dengan 82,625. Langkah yang kedua yaitu hitung deviasi dari rata-rata dengan cara buatlah tabel dan juga X1 sama dikurangi dengan rata-rata dari X-nya, yang berarti 5 dikurangi dari rata-ratanya yaitu 8,5, hasilnya min 3,5. Hitunglah data yang ada seterusnya. 1,5, 0,5, 2,5, 3,5, minus 2,5, 0,5, 2,5. Begitupun dengan Y1 minus rata-rata dari Y, maka data Y 78 dikurangi dengan meannya dari Y, yaitu 82,625. Hasilnya minus 4,625, 7,375, minus 12,625,
minus 7,625 5375 minus 0,625 12,375 minus 2,625. Langkah ketiga yaitu kalikan deviasi X dan Y. Hasil dari hitung kedua yaitu X1 dikali dengan rata-rata, Y1 dikurangi dengan rata-rata Y, maka hasilnya dikalikan pada tabel yang ketiga ini. Maka hasilnya nomor 1 min 3,5 dikalikan min 4,625, hasilnya adalah 16,1875. Hitunglah dengan perkalian pada nomor 2 sampai dengan nomor 8. Nomor 2 hasilnya 11,0625. Nomor ketiga 6,3125. Nomor 4 minus 19,0625. Nomor 5 18,8125. Nomor 6 hasilnya 1,5625. Nomor 7 hasilnya 6,1875. Dan yang terakhir minus 6,5625. Langkah nomor 4 yaitu hitung jumlah dari perkalian deviasi. Pada tabel nomor ketiga, hitunglah jumlah dari perkalian deviasi dari X dan Y, jumlahkan pada langkah keempat. 16,1875 ditambah minus 11,0625 ditambah 3,125 ditambah minus 19,0625 ditambah 18,8125 ditambah 1,5625 ditambah 6,1825 ditambah minus 6,5625. Hasilnya 12,375. Langkah yang kelima yaitu hitung kuadrat deviasi untuk X dan Y. Seperti di langkah ketiga, deviasi dari X1 dikurangi rata-rata X yaitu minus 3,5. Maka dalam langkah kelima yaitu minus 3,5 dikuadratkan, maka hasilnya yaitu 12,25. Hitunglah kuadrat dari X1 dikurang dari rata-rata X mulai dari nomor 2 sampai dengan nomor 8. Hasilnya 2,25. Nomor 3 hasilnya 0,25. Nomor 4 hasilnya 6,25. Nomor 5 hasilnya 12,25. Nomor 6 hasilnya 6,25. Nomor 7 hasilnya 0,25. Dan yang terakhir adalah 6,25. Hitunglah Y1 dikurang rata-rata Y dikuadratkan. Sama langkahnya pada tabel ketiga,
Di sini nomor 1 yaitu hasilnya minus 4,625. Pada tabel kelima, maka kuadratkan hasil dari tabel ketiga tadi. Di sini hasilnya yaitu 21,3900625. Lakukan langkah-langkah tersebut mulai dari nomor 2 sampai dengan nomor 8. 54,515625, nomor 3 159,1400625, nomor 4 58,140625, nomor 5 hasilnya 28,8900625, nomor 6 hasilnya 0,3900625, nomor 7 hasilnya 152,3900625, dan yang terakhir hasilnya adalah 6,8900625. Langkah ke-6 yaitu hitung jumlah dari akar kuadrat deviasi. Tabel pada nomor 5 Anda gabungkan ke langkah yang ke-6, yaitu dengan menghitung jumlah dari akar kuadrat deviasi. Rumusnya jumlah X1 dikurangi rata-rata X kuadrat. Anda jumlahkan mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Di sini hasilnya yaitu 46,00 atau bisa diartikan yaitu 46. Selanjutnya jumlah dari Y1 rata-rata Y kuadrat. Anda jumlahkan pada tabel nomor 5 tadi mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Di sini hasilnya yaitu 481,75. Dan yang terakhir yaitu langkah ke-7, hitung korelasinya dengan rumus jumlah dari X1 dikurang rata-rata dari X dan juga Y1 dikurang dari rata-rata Y sama dengan tutup kurung dibagi dengan akar jumlah dari X satu rata-rata dari Y kuadrat 12,375 dibagi akar 46 dikali 4 81,75 sama dengan 12,375 dibagi 3.265,61 sama dengan tidak cukup, maka hasilnya saya taruh sini sama dengan 0,00873. Nah, itu adalah cara. Nah, itu tadi adalah cara dari perhitungan manual dengan metode korelasi. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian regresi sendiri. Regresi merupakan satu teknik analisis data yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel dari suatu nilai variabel tertentu jika kedua variabel tersebut mempunyai korelasi yang linear. Untuk kali ini, kami akan melakukan uji regresi linear sederhana, yang mana pengertiannya yaitu salah satu metode statistika yang digunakan untuk menjelaskan adanya hubungan antara satu variabel bebas yaitu independen dengan satu variabel respon yaitu dependen, di mana hubungan terjadi variabel bebas dengan variabel respon dianggap bersifat linear. Nah, saya di sini akan melakukan uji regresi linear sederhana dengan SPSS. Nah, sebelumnya di sini saya sudah memiliki data mentahnya, yang mana ada variabel X dan variabel Y. Nah, untuk variabel X sendiri yaitu jam belajar siswa, dan untuk variabel Y-nya merupakan nilai ujian matematika. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai belajar siswa memiliki hubungan yang signifikan terhadap nilai ujian matematika. Untuk membuktikannya, bisa dilakukan uji regresi linear sederhana pada SPSS. Sebelumnya kita masukkan datanya, kita copy. Nah, di sini kita masuk pada data view, lalu klik dan Ctrl V. Nah, di sini datanya sudah masuk, dan ke variabel view. Pada variabel view kita ubah dulu untuk variabel X dan Y. Lalu kita ubah desimalnya jadi 0. Lalu kita masukkan labelnya. Jam belajar siswa dan nilai ujian matematika. Nah, setelah itu kita masuk pada analis, pilih regression, lalu pilih linear. Nah, untuk jam belajar siswa ini masuk pada independen, dan untuk nilai ujian matematika masuk pada dependen. Lalu kita klik. Di sini sudah keluar outputnya, bisa dilihat di sini sudah tertera hasilnya. Sebelumnya kita masukkan datanya terlebih dahulu. Nah, karena ini sudah terblok, maka kita langsung masuk pada insert. Nah, setelah itu kita pilih recommend chart. Sini kita pilih scatter, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul, lalu kita ganti untuk chart titling. Jadi regresi linear sederhana. Nah, setelah itu kita klik plus, lalu kita pilih axis title. Nah, di sini kita menambahkan pada sumbu Y dan juga pada sumbu X-nya. Setelah itu kita klik kanan pada titiknya. Dan di sini kita bisa pilih add turn line. Nah, sudah muncul. Di sini kebetulan sudah terpilih linear. Scroll ke bawah, kita klik display equation on chart dan display R square value on chart. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya. Y sama dengan 0,5 X plus 76,5 R kuadrat sama dengan 0,01.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan manualnya. Baik, di sini kita mulai untuk mencari, yang pertama mencari nilai dari B. Dengan rumus jumlah data dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali dengan sigma Y dibagi jumlah data dikali sigma X kuadrat tutup kurung dikurangi dengan buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Jumlah data adalah 10, sigma XY nya itu 5610 dan dikurangi dengan sigma X nya 70, sigma Y nya 800 dibagi jumlah data 10, sigma X kuadratnya itu 510 dan sigma X nya itu 70 kuadrat. Lalu hasilnya 10 dikali 5610, hasilnya itu 56100 dikurangi 70 dikali 800, hasilnya 56000 dibagi 10 dikali 510, hasilnya 5100 dikurangi 70 kuadrat, hasilnya 4900 sama dengan ini dikurangi hasilnya 100 dan 5 ini dikurangi hasilnya 200 dan didapatkan hasil B adalah 0,5. Setelah itu kita mencari A. Langkah kedua mencari A. Dengan rumus sigma Y dikurangi B, nilai dari B, lalu buka kurung sigma X tutup kurung dibagi dengan jumlah data. Sigma Y 800 dikurangi nilai adalah 0,5 dikali sigma X nya itu 70, jumlah datanya 10, lalu 800 dikurangi 0,5 dikali 70, hasilnya 35 dibagi 10, kita kurangi 800 dikurangi 35, hasilnya 765 dibagi 10, 765 dibagi 10, hasilnya 76,5. Lalu langkah ketiga kita tentukan Y nya A ditambah BX. A nya kan sudah ketemu 76,5 ditambah B nya sudah ketemu yaitu 0,5, kita taruh sini 0,5 X. Lalu langkah keempat kita mencari nilai dari R dengan rumus jumlah data buka kurung sigma XY tutup kurung dikurangi sigma X tutup kurung buka kurung sigma dikali sigma Y tutup kurung dibagi akar jumlah data dikali sigma X kuadrat tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat tutup kurung, lalu buka kurung lagi jumlah data dikali sigma Y kuadrat tutup kurung dikurangi sigma Y tutup kurung kuadrat tutup kurung sama dengan jumlah datanya 10, sigma XY nya 5610 tutup kurung dikurangi sigma X nya itu 70, sigma Y nya 800. Akar buka kurung jumlah datanya 10, sigma X kuadratnya itu 510 tutup kurung dikurangi buka kurung 70 kuadrat tutup kurung, lalu dikali dengan jumlah datanya 10, sigma Y kuadratnya itu
6.006. Sigma Y kuadratnya 64.500. Lalu dikurangi sigma Y nya 800 kuadrat, tutup kurung. Ini akar, ini bagi, sama dengan ini dikali ini 56.100, dan ini dikali ini kurangi 70 dikali 800 hasilnya 56.000 dibagi akar 10 dikali 510 hasilnya 5.100 dikurangi 70 kuadrat hasilnya 4.900. Jangan lupa tutup kurung buka kurung, dikali dengan ini 10 dikali 64.500 hasilnya 645.000 dikurangi dengan 800 dikuadratkan hasilnya 640.000 akar dibagi, lalu sama dengan 56.100 dikurangi 56.000 hasilnya 100 dibagi akar 5.100 dikurangi 4.900 hasilnya 200. Ini dikurangi ini hasilnya 5.000 sama dengan 100 dibagi akar 1.000. Lalu di sini 100 akar dari ini hasilnya itu 1.000, dan 100 dibagi 1.000 hasilnya 0,1. Langkah kelima kita mencari F dengan rumus R kuadrat dibagi dengan buka kurung AK dikurangi dengan 1 tutup kurung dibagi buka kurung 1 dikurangi R kuadrat tutup kurung dibagi dengan jumlah data dikurangi EK tutup kurung. Setelah itu kita tahu R nya itu yang didapat tadi hasilnya 0,1 kuadrat dibagi EK nya itu 2 dikurangi 1 dibagi buka kurung 1 dikurangi R nya 0,1 kuadrat tutup kurung dibagi N nya 10 dikurangi K nya 2, lalu 0,1 kuadrat hasilnya itu 0,01 dibagi 2 dikurangi 1 hasilnya 1 dibagi ini hasilnya 1 dikurangi 0,1 kuadrat hasilnya itu 0,99 kuadrat dibagi 10 dikurangi 2 8 sama dengan 0,01 dibagi 1 hasilnya 0,01 dibagi 0,99 dibagi 8 hasilnya itu 0,12375 sama dengan hasil dari 0,01 dibagi 0,12375 hasilnya itu 0,0808080 dan seterusnya. Maka kita bulatkan menjadi 0,081 untuk hasil EF. Langkah ke-6 kita mencari T hitung sama dengan rumus R akar N dikurangi 2 dibagi dengan akar 1 dikurangi R kuadrat
sama dengan R-nya kita dihasilkan 0,1 diakar jumlah datanya 10 dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi 0,1 kuadrat sama dengan 0,1 akar 8 dibagi 1 dikurangi 0,1 dikuadratkan hasilnya itu 0,01 sama dengan ini dikalikan hasilnya itu 0,28 2843 dibagi 1 dikurangi 0,01 dan diakarkan hasilnya itu 0,994987 dan ini hasilnya itu 0,284268 dan dibulatkan menjadi 0,284 untuk hasil T hitung. Lalu untuk angka ke-7 maka diketahui T tabel taraf signifikan 5% sama dengan 0,05. Setelah itu maka DF-nya kita mencari D-nya berarti sama dengan jumlah data dikurangi K. Dengan jumlah data kan 10 dikurangi 2 hasilnya itu 8. Untuk T tabel sama dengan DF sama TA ini hasilnya itu T 0,025. DF-nya kita dapatkan 8. Untuk ini kita mencarinya itu di menentukan T tabelnya itu kita menggunakan tabel dan tabelnya itu dan ini hasilnya itu tabel kita masukkan tabel yang sudah ada datanya dan 0,025 anunya 8 itu hasilnya 2,306. Setelah itu kita 8 menarik kesimpulan. T hitung tadi kan 0,284 yang dapat dalam 2 putusan, maka T lebih kecil dari T tabel. H0 diterima. Setelah kami melakukan uji pada regresi linear sederhana ini pada perhitungan manual dan juga SPSS, dapat dibuktikan bahwa nilai perhitungan manualnya ini sudah sesuai pada SPSS dan menunjukkan nilai yang sama. Regresi merupakan satu teknik analisis data yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel dari suatu nilai variabel tertentu, jika kedua variabel tersebut mempunyai korelasi yang linier. Regresi linier berganda merupakan pengembangan dari regresi linier sederhana.
yang didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal lebih dari satu variabel bebas independen dengan satu variabel terikat dependen. Semua ketentuan yang ada pada prosedur regresi linear sederhana berlaku juga pada regresi linear berganda. Jadi, analisis regresi linear berganda dilakukan apabila jumlah variabel independennya minimal ada 2. Baik, di sini saya akan menguji SPSS pada regresi linear berganda. Yang pertama, kalian sediakan dulu data yang akan kalian analisis, lalu kalian masuk pada SPSS, kemudian pada bagian kiri bawah, kalian klik pada ini variable view, lalu pada nomor 1, kalian klik X1, dan yang kedua, kalian klik X2, dan yang ketiga, kalian isi dengan Y. Untuk label pada X1 ini, saya isi nilai fisika, dan pada X2 saya isi nilai matematika, dan pada label Y di sini saya akan isi nilai ujian akhir. Lalu kalian klik pada data view dan kalian copy data kalian. Di sini saya akan mengcopy data yang sudah saya sediakan. Lalu masuk pada SPSS lagi dan klik. Pastikan kalian mengkliknya pada tabel yang bagian sini, lalu paste. Ketika nilainya sudah diinput ke dalam SPSS, lalu kalian klik pada bagian analisis. Kemudian pada bagian regresi dan linear. Masukkan nilai ujian akhir pada kolom dependen dan nilai fisika sama matematika kalian pindahkan pada kolom independen. Lalu kalian klik OK. Nah, inilah hasil dari uji SPSS kami, di mana diketahui nilai R signifikan dan S-nya itu sesuai dengan perhitungan manualnya. Baik, di sini saya akan melakukan uji SPSS pada regresi linear berganda. Yang pertama, kalian harus siapkan dulu datanya. Kalian lalu masuk pada SPSS, lalu klik di pojok kiri bawah ini variable view. Pada kolom pertama kalian isikan dengan X1, bawahnya X2, dan yang ketiga yaitu Y. Lalu pada kolom label sini pada X1 kalian isi nilai fisika, bawahnya nilai matematika, dan yang ketiga yaitu nilai ujian akhir. Setelah kalian isi seperti ini, kembali ke data view pada pojok kiri bawah dan salin data yang ingin kalian uji. Di sini saya akan menguji data ini. Selanjutnya masuk ke SPSS dan pastikan kalian mengklik pada kolom yang ini, lalu paste. Kemudian kalian klik analisis, pilih regression, kemudian pilih linear, dan selanjutnya pada nilai fisika masukkan pada kolom independen dan juga pada nilai matematika. Sedangkan pada nilai ujian akhir ini kalian masukkan ke kolom dependen. Lalu kalian klik save. Kemudian pada bagian residual ini kalian klik unstandardized. Lalu klik continue. Kemudian kalian klik pada bagian statistik dan pilih estimate model fit, lalu part and particle correlation,
Collinearity Diagnostic, dan jangan lupa Durbin-Weston. Kemudian kalian klik continue. Lalu pada bagian plots kalian klik dan masukkan spread pada kolom X dan Z-sheet pada kolom Y. Lalu centang histogram dan normal probability plot. Lalu klik continue. Kemudian kalau sudah begitu kalian pilih OK. Dan ini merupakan hasil dari uji regresi linear berganda. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan manual. Langkah pertama yaitu kita mencari sigma x1 kuadrat dengan rumus sigma x1 kuadrat sama dengan sigma x1 kuadrat dikurangi sigma x1 kuadrat dibagi n. Sigma x1 kuadrat didapatkan hasilnya yaitu 40.747 dikurangi dengan sigma x1 yaitu menghasilkan 625, kemudian dikuadratkan dibagi dengan 10. 40.747 dikurangi yang ini dikuadratkan menghasilkan 390.625, kemudian dibagi 10. Kemudian 40.747 dikurangi dengan yang ini dibagi sehingga menghasilkan 39.062,5. Yang ini dikurangi ini sehingga menghasilkan 1.684,5. Langkah kedua yaitu mencari sigma x2 kuadrat dengan rumus sigma x2 kuadrat dikurangi sigma x2 kuadrat dibagi n. Sigma x2 kuadrat menghasilkan 42.151 kemudian dibagi 641 kuadrat dibagi 10. 42.151 dikurangi yang ini dikuadratkan sehingga menghasilkan 410.881 kemudian dibagi 10. 42.151 dikurangi yang ini dibagi sehingga menghasilkan 41.088,1 kemudian ini dikurangi sehingga menghasilkan 1062,9. Langkah yang ketiga yaitu mencari sigma y kuadrat dengan rumus sigma y kuadrat dikurangi sigma y kuadrat per n. Sigma y kuadrat didapatkan yaitu 52.253 dan dikurangi sigma y nya yaitu 717 kemudian dikuadratkan dibagi 10. 52.253 dikurangi yang ini dikuadratkan menghasilkan 514.089 kemudian dibagi 10. 52.253 dikurangi dengan 408,9 kemudian didapatkan hasilnya yaitu 844,1. Yang keempat yaitu mencari sigma x1y dengan rumus sigma x1y dikurangi sigma x1 dikali y terus dibagi n. Sigma x1y dihasilkan yaitu 45.703 dan dikurangi dengan sigma x1 nya 625, y nya 717 kemudian dibagi 10. 45.703 dikurangi yang ini dikalikan sehingga menghasilkan 448.125 kemudian dibagi 10. Hasilnya yaitu 45.703 dikurangi 44.812,5. Hasilnya yaitu setelah dikurangi menghasilkan 890,5. Langkah yang kelima yaitu mencari sigma x2y dengan rumus sigma x2y dikurangi sigma x2 dikali y kemudian dibagi n. Yang ini didapatkan 46.398 kemudian yang ini 641 dikalikan 717 dibagi n. Yang ini 46.398 kemudian yang ini dikalikan terlebih dahulu menghasilkan 459.597 kemudian dibagi 10 sehingga 46.398 dikurangi dengan yang hasil pembagian dari sini yaitu 45.959,7. Pengurangan dari sini yaitu menghasilkan 438,3. Selanjutnya langkah yang keenam yaitu mencari sigma x1 x2 dengan rumus sigma x1 x2 dikurangi sigma x1 dikali sigma x2 dan dibagi n.
Sigma X1 X2 nya yaitu 40.385, kemudian sigma X1 nya 625 dikali dengan sigma X2 nya 641 dibagi 10. 40.385 yang ini dikalikan terlebih dahulu sehingga menghasilkan 400.625 dibagi 10. 40.385 yang ini dibagi terlebih dahulu sehingga menghasilkan 40.062,5. Hasilnya setelah dikurangi yaitu 322,5. Langkah ke-7 yaitu mencari X2 rata-rata. Rumusnya sigma X2 dibagi N. Sigma X2 nya yaitu 641 dibagi 10. Hasilnya 64,1. Kemudian yang hasil dari X2 rata-rata dikuadratkan. 64,1 dikuadratkan sehingga menghasilkan 4.108,8. Langkah yang ke-8 yaitu mencari Y rata-rata dengan rumus sigma Y dibagi N. Sigma Y nya yaitu 717 dibagi 10 sehingga hasilnya 71,7. Kemudian mencari Y rata-ratanya, dikuadratkan 71,7 dikuadratkan hasilnya yaitu 5.140,89. Selanjutnya kita mencari B1 dan juga B2. B1 dengan rumus sigma X2 kuadrat dikali sigma X1 IY dikurangi sigma X1 dikali X2 sigma X2 IY, terus dibagi sigma X1 kuadrat sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 kuadrat. Ini dimasukkan, hasilnya 1062,9 dikalikan dengan 890,5 kemudian dikurangi 322,5 dikalikan dengan 438,3 kemudian dibagi dengan 1684,5 dikalikan dengan 1062,9 dikurangi dengan 322,5 yang ini dikuadratkan. Hasilnya ini dikali ini menghasilkan 946.512,45 kemudian yang ini dikalikan menghasilkan 141.351,75 kemudian dibagi ini dikalikan terlebih dahulu menghasilkan 1.751.455,05 yang ini dikuadratkan menghasilkan 104.062,25 yang ini dikurangi menghasilkan 805.160,7 kemudian yang di bawah ini dikurangi juga menghasilkan 1.648.448,8 kemudian ini dibagi menghasilkan 0,47743 ini disederhanakan menghasilkan 0,477. Kemudian mencari B2 dengan rumus sigma X1 kuadrat sigma X2 IY dikurangi sigma X1 dikali X2 kemudian dikali sigma X1 IY dibagi sigma X1 kuadrat dikalikan dengan sigma X2 kuadrat kemudian dikurangi sigma X1 X2 kuadrat. Nah ini dimasukkan 1684,5 dikalikan dengan 438,3 kemudian dikurangi dengan 322,5 dikalikan dengan 890,5 terus dibagi yang ini hasilnya 1684,5 dikalikan 1062,9 kemudian dikurangi yang ini dikuadratkan menghasilkan
1000. Kemudian dikalikan dengan 322,5 yang ini dikuadratkan. Hasilnya yang ini dikalikan ini menghasilkan 7.380.000. Ini dikalikan sehingga menghasilkan 738.316,35. Yang ini dikalikan menghasilkan 287.186,25. Yang ini juga dikalikan menghasilkan 1.748.455,05 dikurangi yang ini dikuadratkan menghasilkan 104.006,25. Kemudian ini dikurangi menghasilkan 451.130,1. Kemudian yang ini dikurangi menghasilkan 1.686.448,8. Kemudian ini dibagi menghasilkan 0,2675503. Dibulatkan sehingga menghasilkan 0,268. Langkah selanjutnya yaitu mencari A dengan rumus sigma Y dibagi N dikurangi B1 dikali sigma X1 dibagi N, kemudian dikurangi B2 sigma X2 dibagi N. Yang ini hasilnya 717, N-nya 10 dikurangi B-nya tadi menghasilkan 0,47743, kemudian sigma X1 nya 625 dibagi 10, kemudian B2 nya yaitu 0,267503 dikali dengan 641 kemudian dibagi 10. Menghasilkan yang ini dibagi menghasilkan 71,7, kemudian yang ini 0,47743, yang ini dibagi terlebih dahulu menghasilkan 62,5, terus yang ini 0,267503 dibagi 64,1. Kemudian tulis lagi 71,7 yang ini dikalikan terlebih dahulu menghasilkan 29,839375, yang ini dikalikan menghasilkan 17,4169,423. Setelah dikurangi semuanya menghasilkan 24,7136827. Kemudian dibulatkan sehingga menghasilkan 24,714. Selanjutnya yaitu mencari persamaan regresi. Persamaan yaitu dengan rumus Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2. A nya menghasilkan ini 24,714, kemudian ditambah B1 nya tadi menghasilkan 0,47743 X1, kemudian B2 nya menghasilkan 0,267503 X2. Kemudian selanjutnya mencari nilai korelasi dengan rumus RY12 akar dari B1 sigma X1 IY ditambah B2 sigma X2 IY, kemudian dibagi sigma IY kuadrat. Ini dimasukkan B1 tadi menghasilkan 0,47743, kemudian sigma X1 nya 890,5 ditambah B2 nya tadi 0,267503, kemudian dikalikan dengan 438,3. Sigma Y kuadratnya yaitu 844,1.
Kemudian yang ini dikalikan terlebih dahulu menghasilkan 417,7685 ditambah yang ini dikalikan menghasilkan 117,4644 dibagi dengan 844,1, sehingga ini ditambahkan terlebih dahulu menghasilkan 542,2329 dibagi dengan 844,1 dibagi terlebih dahulu menghasilkan 0,64238. Akar dari ini yaitu hasilnya 0,801608, kemudian dibulatkan sehingga menjadi 0,802. Selanjutnya yaitu mencari koefisien korelasi parsial RY1.2 dengan rumus N sigma X1 IY dikurangi sigma X1 dikali sigma IY, kemudian dibagi akar dari N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat, kemudian dikalikan dengan N dikali sigma IY kuadrat dikurangi sigma IY kuadrat. Dimasukkan N-nya yaitu 10, yang ini 45.703, kemudian dikurangi 625 dikalikan dengan 717 dibagi akar dari ini N-nya adalah 10, kemudian dikali dengan 40.747 dikurangi 625,2 dikalikan N-nya 10, yang ini 525.053, kemudian dikurangi 717 kuadratkan. Yang ini dikalikan terlebih dahulu menghasilkan 457.030, kemudian dikurang ini dikalikan menghasilkan 448.125. Akar yang ini dikalikan terlebih dahulu menghasilkan 407.470 dikurangi ini dikuadratkan menghasilkan 390.625. Kemudian yang ini dikalikan terlebih dahulu menghasilkan 522.530.000. Yang ini dikuadratkan sehingga menghasilkan 514.089. Yang ini dikurangi terlebih dahulu menghasilkan 8.905. Kemudian yang di bawah dikurangi menghasilkan 16.845. Yang ini dikurangi menghasilkan 8.441. Kemudian ini 8.905. Akar ini dikalikan terlebih dahulu menghasilkan 1.420 dan jemput ini 1 juta. Kemudian yang ini dikalikan menghasilkan 148.645. Yang ini 8.905 dibagi akar dari ini menghasilkan 11.924,28803. Kemudian ini dibagi menghasilkan 0,746795. Ada ibu tuh, apa-apa. Kumoto kemarin gue rego. Ya. Selanjutnya yaitu mencari koefisien korelasi parsial
pada RY2.1 dengan rumus N sigma X2Y dikurangi sigma X2 dikali dengan sigma IY, kemudian dibagi akar dari N dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 kuadrat dikalikan dengan N sigma Y kuadrat, kemudian dikurangi sigma Y kuadrat. N nya tadi 10, yang ini hasilnya yaitu 46.398 dikurangi ini hasilnya 641 dikalikan dengan 717, kemudian dibagi dengan ini N nya 10, kemudian ini 42.151 dikurangi 641 dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan N nya 10 dikali dengan 52.253, kemudian dikurangi dengan 717 dikuadratkan. Yang ini dikalikan terlebih dahulu menghasilkan 433.980 dikurangi ini dikalikan menghasilkan 459.597 dibagi akar dari ini dikalikan terlebih dahulu menghasilkan 410.510, yang ini dikuadratkan menghasilkan 410.881, kemudian ini dikalikan menghasilkan 522.530, yang ini dikuadratkan menghasilkan kemudian dikurangi, kemudian ini dikuadratkan menghasilkan 514.089. Ini dikurangi terlebih dahulu menghasilkan 4.383, dan yang ini dikurangi terlebih dahulu menghasilkan 10.629, kemudian yang ini dikurangi menghasilkan 8.441. 4.383 ini dikurangi menghasilkan ini dikali menghasilkan 89.389. Ini ditulis kembali 4.383, kemudian akar dari ini yaitu 9.472,03194, yang ini dibagi menghasilkan 0,462731. Langkah selanjutnya yaitu mencari koefisien korelasi parsial pada R12.Y dengan rumus N dikali sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2, kemudian dibagi akar dari N dikali dengan sigma X1 kuadrat dikurangi dengan sigma X1 kuadrat, kemudian dikalikan dengan N sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 kuadrat. Dimasukkan N nya tadi 10 dikalikan dengan 40.385 dikurangi ini hasilnya 625 dikali dengan 641, kemudian akar
N-nya 10, yang ini hasilnya 40.747 dikurangi 625 dikuadratkan, yang ini N-nya 10 dikali dengan 42.151 dikurangi dengan 641 dikuadratkan. Yang ini dikalikan terlebih dahulu sehingga menghasilkan 403.850 dikurangi ini dikalikan menghasilkan 400.625 dibagi. Kemudian yang ini dikalikan terlebih dahulu menghasilkan 407.470, yang ini dikuadratkan menghasilkan 390.625. Kemudian yang ini dikalikan terlebih dahulu menghasilkan 421.510 dikurangi yang ini dikuadratkan menghasilkan 410.881. Yang ini dikurangi menghasilkan 3.225. Kemudian akar dari ini dikurangi terlebih dahulu sehingga menghasilkan 16.845. Yang ini dikurangi menghasilkan 10.629. Yang ini 3.225 dibagi ini dikali terlebih dahulu sehingga menghasilkan 179.445.505. Kemudian 3.225 ini akar dari ini yaitu 13.380,78865 dibagi menghasilkan 0,241017. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai koefisien determinasi dengan rumus KP sama dengan RY.12 kuadrat dikalikan dengan 100%. Didapatkan tadi hasilnya yaitu 0,801486 dikuadratkan dikali 100%. Hasilnya yaitu ini dikuadratkan terlebih dahulu menghasilkan 0,64238 dikali 100%. Hasilnya 64,238%. Selanjutnya yaitu menentukan F hitung dan F tabel. Dengan rumus F hitung sama dengan RY.12 kuadrat dikalikan dengan N dikurangi. Selanjutnya yaitu mencari F hitung dengan rumus RY.12 kuadrat kemudian dikalikan N dikurangi M dikurangi 1. Kemudian dibagi M 1 dikurangi RY.12 kuadrat. Didapatkan hasilnya yaitu 0,801608. Kemudian N-nya yaitu 10, M-nya yaitu 2 dikurangi 1. M-nya 2, 1 dikurangi ini hasilnya 0,801608 dikuadratkan. Yang ini dikuadratkan menghasilkan 0,64238. Yang ini 10 dikurangi 2 dikurangi 1 menghasilkan 7. Kemudian yang ini dikurangi sehingga menghasilkan 0,35762. Ini dikalikan menghasilkan 4,49666. Kemudian yang ini dikalikan menghasilkan 0,71524. Dibagi yaitu menghasilkan 6,28692.
makalah. Kemudian yaitu mencari F-tabel dengan taraf signifikansinya yaitu 5%. 5% yaitu setara dengan 0,05. Cara mencari DB yaitu DB sama dengan N dikurangi M dikurangi 1. N-nya 10, M-nya yaitu 2 dikurangi 1 menghasilkan 7. Pembilangnya itu pembilang itu sama dengan M. M-nya sama dengan 2. Untuk penyebut di sini sama dengan DB menghasilkan 7. Sehingga F-nya yaitu menghasilkan dari pembilang 2 dan juga penyebut 7 menurut tabel menghasilkan 4,4.74. Menarik kesimpulan bahwasannya F hitung yaitu menghasilkan yang ini menghasilkan 2,28692 dan F hitungnya yaitu 4,260. Maka dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, sehingga H0 ditolak. Setelah dilakukan uji regresi linear berganda, diketahui bahwa nilai dari perhitungan manualnya sesuai dengan hasil nilai SPSS-nya.